Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, para pendengar semua, beserta keluarga yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan kehidupan, terutama hidup di atas iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam adalah kenikmatan yang paling besar, paling bernilai, berharga di sisi Allah SWT. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan semua pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Marilah di hari-hari Ramadan ini kita senantiasa memupuk ketakwaan, taatan kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Dengan ketakwaan itulah insya Allah kita dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, karena sungguh Allah mencatat semua amal kita, sekecil apapun bentuknya. Maka taatlah kepada Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Ikhwani fiddin, saudaraku yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas prinsip-prinsip ubudiyah, kaidah-kaidah ibadah sampai pada poin yang ketiga. Selanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas lagi poin keempat dan kelima. Untuk mereview kembali materi sebelumnya, bahwa prinsip ibadah mesti yang pertama adalah tauqifiyah. Maknanya bahwa ibadah tidak dilakukan kecuali dengan apa yang diperintahkan atau dituntunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauqifiyah maknanya harus dilandasi oleh nas dari Al-Quran, karena Allah lah pembuat syariat, dan juga hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, bersih dari noda-noda syirik besar maupun yang kecil. Niat dalam beribadah kepada Allah harus benar-benar semata-mata mencari ridho Allah, menginginkan wajah Allah dan mengharapkan rahmatnya, takut terhadap siksanya, dan mencari pahala atau keuntungan akhirat. Mari luruskan niat kita dalam beribadah dari kesyirikan. Bersihkan dari riya, sum'ah, mencari pujian, balasan dan ucapan terima kasih dari manusia, serta dari niat duniawi atau makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga, prinsip ibadah harus muttaba'ah atau ittiba'ur rasul, yaitu meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini prinsip ibadah yang kedua dan ketiga, itu para ulama sepakat sebagai syarat daripada diterimanya amal ibadah, dan mutlak harus dilakukan. Harus ikhlas karena Allah SWT, dan harus ittiba'ur rasul atau meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya prinsip ibadah yang keempat adalah ibadah harus dilakukan dengan dasar kecintaan, mengharapkan rahmat Allah, takut siksanya,
dan disertai ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Ketika Allah memuji Nabi Zakaria sekeluarga, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, Nabi Zakaria sekeluarga, adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi penting untuk diingat bahwa setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah SWT harus memenuhi 3 rukun atau 3 pilar. Yakni pertama adalah rasa cinta. Hub atau al-mahabbah. Maksudnya kita beribadah karena didorong oleh rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta ini adalah ruh daripada ibadah. Setiap kali rasa cinta kepada Allah Ta'ala menggerakkan seorang hamba untuk beribadah kepadanya, maka akan semakin dekat dengan keikhlasan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan yang kedua adalah rasa harap atau ar-roja. Maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Ta'ala. Juga berharap rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Rasa harap ini juga menuntun seorang hamba untuk meraih keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Isra yang artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 57. Jadi yang pertama tadi adalah rukun atau pilar daripada ibadah adalah rasa cinta atau hub. Kemudian yang kedua adalah rasa harap atau ar-roja. Dan yang ketiga adalah rasa takut atau al-khauf. Al-khauf maksudnya adalah takut kepada Allah Ta'ala sehingga seorang hamba bisa menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Isra tadi. 3 rukun ibadah ini harus menyertai aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba tidak boleh beribadah kepada Allah Ta'ala hanya karena rasa cinta saja. Atau karena rasa takut saja, nggak boleh. Atau hanya karena rasa harap saja. Akan tetapi, mesti muncul ketiga rukun ibadah ini. Harus hadir dalam diri seorang ketika beribadah kepada Allah. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri. Sedangkan khauf harus dibarengi juga dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Bahkan ulama salaf mengatakan bahwa siapa saja yang beribadah kepada Allah Ta'ala hanya karena rasa cinta saja, itulah orang-orang sindik atau munafik. Siapa saja yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa harap saja, itulah orang-orang murji atau murjiah. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa takut saja, itulah orang-orang haruri atau khawarij. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah karena rasa cinta, takut, dan berharap, itulah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin, saudaraku yang berbahagia, rahimahullah. Terakhir, termasuk prinsip ibadah adalah bahwa kewajiban ibadah tidak gugur dari hamba semenjak balik sampai meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT adalah Nabiullah Muhammad SAW. Dan beliau berkewajiban beribadah sampai wafatnya. Maka orang-orang yang derajatnya di bawah beliau tentu lebih wajib untuk beribadah kepada Allah sampai meninggalnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu atau penguasamu sampai al-yaqin atau kematian datang kepadamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Ikhwani fiddin, saudaraku para pendengar, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa prinsip atau kaidah-kaidah dalam beribadah. Mari kita semuanya, orang beriman, tentu mengharapkan kesuksesan dalam beribadah. Maka terdalamlah lagi keilmuan tentang ibadah, baik sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tentu dengan memegang prinsip-prinsip dalam beribadah. Dan mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah Ramadan singkat ini bisa meningkatkan ilmu dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dalam beribadah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan taufiknya dalam menjalankan ibadah. Dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini yang penuh barokah. Mari maksimalkan Ramadan ini, apalagi sebentar lagi memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.